Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaina Zarifa dengan NIM 2004232. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS, yang mana ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baiklah, ini merupakan data ulangan siswa, yang mana data ini berjumlah 40 dari 40 siswa. Ini merupakan data nilai ulangan matematika dan data nilai ulangan agama. Di mana di sini kita akan mencari mean atau rata-rata dari nilai ulangan MTK maupun agama dari 40 siswa. Sebelumnya kita akan mengklik analyze. Lalu kita arahkan ke deskriptif statistik dan ke frekuensi. Setelah itu kita lihat ada dua variabel, yaitu nilai matematika dan agama. Kita pindahkan pertama nilai matematika ke variabel atau S ini. Setelah itu kita bisa klik statistik dan kita lihat di bagian central tendency kita harus checklist bagian 3 ini, yaitu mean, median, modus. Lalu kita bisa klik continue dan OK. Berikut hasil output statistik dari pencarian nilai rata-rata dari ulangan harian 40 siswa, yaitu ada nilai ulangan matematika dan agama. Dimana di sini kita ketahui bahwasanya ada 40 siswa, dimana kita ketahui pada ulangan matematika terdapat rata-ratanya 76,50 dan pada nilai agama terdapat rata-rata 71,75. Sekian, lalu ada mediannya 75 pada nilai matematika dan ada modus dapat kita lihat yaitu 75, dan pada nilai agama modusnya 73 dan mediannya 72. Teman-teman lihat di sini adalah hasil output statistik pengolahan data dengan ketika kita ingin mencari mean atau rata-rata dari data yang kita sudah temukan. Baiklah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengolah data SPSS, yang mana di sini akan mencari bagaimana hubungan korelasi ganda antar variabel. Uji korelasi berganda merupakan salah satu upaya untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel bebas atau lebih secara simultan terhadap variabel terikat. Di mana variabel bebasnya itu ada X1 dan X2. Di sini itu X1-nya kompetensi dan X2-nya itu lingkungan kerja, dan Y1-nya itu kinerja. Di mana di sini kita akan mencoba mencari bagaimana pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja ini terhadap kinerja pegawai. Pada data kita dapat kita lihat di bagian data view. Langsung saja kita bisa mengklik analyze, lalu memilih menu regression dan pilih pada bagian linear. Lalu akan muncul di sini kotak dialog linear regression. Setelah itu kita dapat memasukkan variabel kinerja yang disebut dengan variabel Y ini ke variabel dependen, karena ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel X, dan variabel kompetensi dapat atau variabel X1 ini dapat dimasukkan ke variabel independen, dan lingkungan kerja juga bisa dimasukkan ke variabel independen. Selanjutnya bisa kita klik bagian menu statistik dan men-checklist pada bagian estimate, model fit, dan R-squared change. Lalu bisa mengklik continue dan OK. Berikut merupakan hasil output dari
mencari bagaimana pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Karena di sini kita lihat pada bagian model summary ini merupakan bentuk hasil dari pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pertama di sini dapat kita lihat pada bagian menu kotak R. Di sini dapat diketahui bahwasanya hubungan antara kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja ini dihitung dengan koefisien korelasinya yaitu 0,428. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sedang terhadap dua variabel independen tadi terhadap variabel kinerja. Selanjutnya dapat melihat bagaimana kontribusi atau sumbangan secara simultan yang diberikan oleh dua variabel independen tadi terhadap variabel dependen, yaitu dilihat pada bagian kotak R square ini. Dapat kita ketahui bahwasanya variabel kompetensi dan variabel lingkungan kerja mempengaruhi variabel dependennya yaitu kinerja tadi, yaitu sebesar 18,3%. Sehingga dapat diketahui berdasarkan tabel model summary ini diperoleh nilai probabilitas atau signifikan F change-nya. Di sini terlihat signifikan F change-nya yaitu 0,003, yang artinya ini kecil dari 0,05. Di sini menunjukkan bahwasanya kompetensi dan lingkungan kerja tadi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja staf atau karyawan tadi. Regresi sederhana untuk kita mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini dapat kita ketahui bahwasanya adanya variabel independen motivasi. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, yang mana di sini kinerja sebagai variabel dependennya. Maka dari itu kita akan mencoba klik menu analyze terlebih dahulu. Lalu setelah itu regression dan linear. Setelah itu kita dapat ketahui bahwasanya kita lihat di sini ada kolom dependen dan independen. Maka kita masukkan masing-masing variabel tadi. Variabel kinerja itu letaknya di dependen karena dia dipengaruhi, dan variabel motivasi itu letaknya di independen. Setelah itu kita bisa klik statistik dan kita checklist bagian estimates dan model fit ini. Lalu continue dan OK. Setelah itu akan keluar model output dari hasil model regresi sederhana ini. Pada regresi linear sederhana kita dapat ketahui adanya pada model summary ini ada kode R yaitu 0,440, di mana di sini untuk menjelaskan bagaimana besarnya nilai korelasi atau besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu antara variabel motivasi kepada variabel kinerja tadi. Lalu adanya R square atau koefisien determinasi atau disebut juga dengan pengaruh variabel motivasi ini terhadap variabel kinerja ini, di mana ini persentasenya kita ketahui ada yaitu 19,4%. Dapat kita lihat di bagian sini. Dan pada menu ANOVA ini dapat kita ketahui adanya di kolom F dan SIG. Kita ketahui biasanya di kolom F atau frekuensi ini dapat kita ketahui F hitungnya yaitu 19,701. Itu di sini dapat kita tahu juga tingkat signifikan 0,00 ini dan kecil dari 0,05, sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel motivasi tadi terhadap kinerja karena signifikannya 0,00, di mana di sini adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependent. Dan adanya koefisien, di sini kita dapat lihat adanya di kolom B ini ada konstan 35019, maksudnya di sini adalah konstanta sebesar 35,019 ini menyatakan bahwa jika tidak adanya nilai dari variabel independen atau nilai motivasi tadi, maka nilai dari kinerja karyawan itu hanya 35,019 ini. Dan di sini adanya variabel motivasi yaitu 0,573, maksudnya di sini koefisien regresi X, maksudnya variabel X itu kan motivasi ya, variabel independen tadi, itu sebesar 0,573, yang mana menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai motivasi ini, maka nilai dari kinerja akan bertambah 1, yang mana jika bertambah 1 akan menambah poinnya sebesar 0,573. Pada kali ini akan mencari regresi linier atau berganda. Regresi linier berganda merupakan salah satu bentuk mencari besaran pengaruh antara hubungan dua variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana di sini variabel independennya ada dua, yaitu kompetensi dan lingkungan kerja, dan variabel dependennya itu kinerja. Di sini kita akan mencari bagaimana hubungan dan pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja staf. Langsung saja ke data view. Berikut merupakan datanya, di mana datanya berjumlah masing-masing variabel yaitu 61. Baik, langsung klik menu analyze, regression, dan linear. Pada kali ini kita lihat bahwasanya kita harus memindahkan letak variabel dependen sesuai dengan variabel yang sudah kita temukan, yaitu variabel kinerja di kolom dependen, dan di variabel independen itu terletak variabel kompetensi dan lingkungan kerja. Lalu klik statistik. Kita dapat menceklis bagian deskriptif, and partial, dan juga collinearity untuk melihat hubungan dan pengaruhnya nanti. Lalu klik continue. Lalu bisa selanjutnya klik bagian menu plot. Lalu menceklis histogram dan continue. Setelah itu menu option dengan memilih missing value-nya exclude cache list wise dan continue. Lalu oke. Di sini dapat kita lihat bahwa deskriptif statistiknya yang mana kinerja variabel kinerja memiliki rata-rata 74,59, di mana standar deviasinya itu 10.701, dan kompetensi dengan rata-rata 7402, lingkungan kerja dengan rata-rata 71,70. Begitu juga dengan standar deviasinya. Selanjutnya melihat di menu korelasi. Pada menu korelasi dapat diketahui menu korelasi yaitu pada bagian person correlation. Kita ketahui adanya 3 variabel sebelumnya, itu kinerja, kompetensi, dan lingkungan kerja. Nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,213, yang mana di sini menunjukkan nilai korelasi antara kompetensi dan lingkungan kerja. Di sini menunjukkan bahwanya hubungan antara kompetensi dan lingkungan kerja ini sangat lemah, karena hanya 0,213.
Lalu nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,384. Ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja ini juga sangat lemah. Lalu pada kolom model summary dapat dilihat pada kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,428. Ya, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel ini lemah karena tidak berada di atas 0,70 atau 0,80 karena dia berada di 0,428. Pada kolom R2 dapat diketahui bahwasanya ada nilai sebesar 0,183, yang mana ini merupakan kuadrat dari nilai korelasi R2 dan juga disebut dengan koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa kompetensi dan lingkungan kerja ini dapat menjelaskan kinerja sebesar 18,3%. Hanya dipengaruhi oleh variabel independen yang dua tadi, selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada variabel-variabel sebelumnya. Lalu pada bagian kolom koefisien, di sini dapat dilihat bahwasanya untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom under standardized coefficients, yang mana di kolom B ini didapat nilai konstannya yaitu 22,729. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel kompetensi yaitu 0,170 dan lingkungan kerja 0,548. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya yaitu pada variabel Y, yaitu Y sama dengan 22,729 ditambah 0,170 yaitu X1 ditambah 0,548 X2, yaitu variabel lingkungan kerja ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan uji one sample t-test menggunakan aplikasi SPSS, di mana di sini akan menguji hasil belajar siswa, di mana jumlah siswanya itu sebanyak 12 orang. Ini merupakan hasil belajar ini merupakan rata-rata dari nilai keseluruhan siswa yang sebanyak 12 orang. Sebelumnya uji one sample t-test ini merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Sebelum melakukan uji one sample t-test ini, terlebih dahulu melakukan analisis uji normalitas data dengan mengklik Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore, lalu meletakkan kolom hasil belajar ke dependent list dan mengklik Plots dan menceklis bagian Normality Plots with Test, lalu Continue dan OK. Di sini dapat dilihat hasil normalitas data pada kolom Test of Normality, di mana di sini dapat dilihat hasil Test of Normality pada bagian Shapiro-Wilk karena jumlah sampel atau responden yang ada itu sebanyak 12, artinya kurang dari 50, maka mengacu pada kolom Shapiro-Wilk ini. Di sini dapat dilihat bahwasanya signifikansinya itu 0,368, sehingga berdasarkan output ini
diperoleh pada nilai Shapiro-Wilk signifikan sebesar 0,368. Artinya ini besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar siswa yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam uji one sample test sudah terpenuhi. Setelah melakukan uji normalitas data, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan uji one sample test, yang mana dengan mengklik analyze, lalu compare means, dan one sample test. Hingga di sini muncullah kotak dialog one sample test. Selanjutnya dapat memasukkan variabel hasil belajar ini ke kotak test variabel. Pada bagian test value-nya ketikkan 75. Sebab di sini ini membandingkan nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan 75 ini merupakan dugaan atas nilai rata-rata 12 orang siswa ini. Lalu mengklik OK. Lalu akan muncul kolom one sample statistik dan one sample test. Pada kolom one sample statistik ini dapat dilihat bahwasanya pada kolom ini menunjukkan nilai statistik deskriptif, yaitu N-nya 12, artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 12 orang siswa, dan mix-nya 78,1083. Artinya nilai rata-rata hitungnya sebesar 78,1083 ini. Dan standar deviasinya dapat dilihat, dan juga standar errornya dapat dilihat pada kolom ini. Selanjutnya pada kolom kedua, yaitu one sample test. Berdasarkan tabel one sample test ini dapat diketahui nilai T hitung adalah sebesar 3,29, dan nilai DF atau degree of freedom-nya 11, itu disebut juga dengan derajat kebebasan, dan nilai signifikan to Taylor-nya 0,011. Sehingga dapat diketahui dari output tabel one sample test ini, diketahui nilai signifikan to Taylor sebesar 0,011, artinya ini kecil dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yang mana jika nilai signifikan to Taylor-nya kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Maksudnya di sini HO ini dugaan yang menyatakan bahwasanya tidak ada perbedaan rata-rata dari rata-rata yang sudah ditemukan oleh peneliti setelah diuji dengan uji one sample test ini. Jadi dapat diketahui di sini disimpulkan bahwa HO-nya ditolak, dan di sini diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif kegiatan ekstrakurikuler tidak sama dengan 75. Dengan mengacu pada signifikan to Taylor dan melihat pada ketentuan pada pengambilan keputusan pada uji one sample test. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan uji two sample test, atau disebut juga dengan uji independen test. Dimana uji independen test ini untuk melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari hasil belajar siswa pada kelompok A dan kelompok B. Yang mana misalnya di sini pada kelompok A guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing kelompok siswa tadi, sehingga diperolehlah hasil skor belajar pada masing-masing kelompok A dan B dapat dilihat pada gambar bawah ini dengan kode kelompok angka 1 dan 2. Pada angka 1 merupakan kode kelompok A dan 2 merupakan kode kelompok B.
yang mana sebelumnya dimasukkan ke dalam variabel view. Di sini terlihat pada kelompok A ada jumlah datanya 6 dan pada kelompok B ada jumlah datanya sebanyak 5. Baiklah, langsung saja melakukan uji two sample t-test. Untuk melakukan uji two sample t-test atau independent t-test ini terlebih dahulu bisa mengklik menu Analyze, lalu Compare Means, dan pilih pada bagian independent sample t-test. Muncullah dialog independent sample t-test. Kemudian masukkanlah variabel hasil belajar ini ke kotak tes variabel dan variabel kelompok dapat dimasukkan ke kotak grouping variabel. Lalu setelah itu dapat diklik define group, maka akan muncul kotak dialognya. Pada kotak grup 1 isikan angka 1 karena dia terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B yang disimbolkan dengan nominal. Dan pada grup 2 berikan simbol angka 2. Lalu klik continue. Terakhir bisa klik OK. Maka akan muncul output SPSS nantinya dengan judul t-test yang selanjutnya akan dapat diinterpretasikan nanti. Nah, pada hasil ini dapat diketahui sebelumnya dasar pengambilan keputusan pada uji independent sample t-test ini jika nilai signifikan totalnya besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. HO merupakan dugaan yang menyatakan tidak adanya perbedaan rata-rata dan HA merupakan dugaan yang menyatakan adanya perbedaan rata-rata. Dan jika nilai signifikan totalnya kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA yang diterima. Pada hasil output uji independen sampel t-test pada SPSS dapat diketahui adanya kolom pertama yaitu grup statistik. Berdasarkan tabel output grup statistik ini diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A ada sebanyak 6 orang siswa, sementara untuk kelompok B ada sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar atau min-nya untuk kelompok A yaitu 80,500 dan untuk kelompok B yaitu 81,120. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample t-test, yaitu pada kolom kedua. Pada kolom kedua ini dapat diketahui nilai signifikan Leven's test of equality of variance adalah sebesar 0,537 ya, pada bagian ini. Pada signifikan 0,482 ini dapat dilihat pada kolom signifikan ini. Artinya ini besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antar kelompok A dan kelompok B adalah homogen atau sama. Untuk penafsiran independent sample t-test di atas juga berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel equal variance asumsi pada kolom equal variance asumsi ini dapat diketahui nilai signifikan totalnya sebesar 0,886. Artinya ini besar dari 0,05. Artinya, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dan kelompok B.
Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba melakukan uji chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS, di mana uji square dengan SPSS ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square ini harus berbentuk data frekuensi berskala nominal dan ordinal, atau disebut dengan data kualitatif. Uji square ini tidak bisa dipakai untuk data berskala rasio maupun interval, ataupun data kuantitatif. Dan uji chi-square merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik. Oleh karena itu, dalam penggunaan uji chi-square ini, analisis data kemudian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data. Contoh kasusnya seperti pada gambar ini, pada kolom SPSS ini, yaitu ingin melihat bagaimana hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019, di mana datanya terdiri dari 30 sampel yang mengisi kuesioner tentang pertanyaan yang meliputi variabel sumber air dan variabel tentang kejadian diare. Yang mana ketentuan dalam skor menjawab kuesioner ini yaitu pada variabel sumber air, jika responden menjawab jawabannya sesuai dengan ketentuan pilihan akan diberikan skor 1 sesuai dengan pilihan yang tertera pada jawaban kuesioner. Dan pada kejadian diare ini, jika responden menjawab skor pada kuesioner akan diberikan skor yang sesuai dengan jawaban yang sudah diterakan pada kuesioner itu juga. Di mana pertanyaannya meliputi apakah jenis sumber air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini jawabannya terdiri atas 4, yaitu adanya PDAM, air mineral, air sumur, air hujan, dan air sungai. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu apakah anak balita Anda pernah terkena diare dalam 6 bulan terakhir? Ada jawabannya terdiri atas 2 jawaban, yaitu tidak atau ya. Jika responden menjawab PDAM pada jawaban soal pertama itu, maka diberi skor 1. Dan jika responden menjawab pada jawaban soal 2 dengan pilihan jawaban tidak, maka diberi skor 1, yang mana artinya tidak ada diare. Sementara jika responden menjawab ya, maka diberi skor 2, yang mana artinya ada diare. Begitu juga dengan sumber air ini. Jika responden menjawab air sumur atau air sungai, maka diberi skor 2. Jika responden menjawab PDAM, berarti akan diberi skor 1. Selanjutnya akan dilakukan analysis. Di sini bisa langkah selanjutnya, pada menu SPSS dapat memilih menu analyze dan memilih descriptive statistik, lalu memilih cross tabs, itu pada pilihan yang keempat. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama cross tab. Peneliti dapat memasukkan variabel sumber air minum ke kotak rows, dan kejadian diare dapat dimasukkan pada kolom kolom. Setelah itu dapat mengklik statistik. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama cross tab statistik. Berikan tanda centang pada bagian chi-square-nya. Lalu klik continue dan lalu bisa mengklik OK. Di sini akan keluarnya output uji chi-square dengan SPSS ini, yaitu output pertama yaitu adanya cache processing summary, yang mana berdasarkan output ini diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analisis, atau maka dalam hal ini tidak ada data yang missing atau hilang karena data di sini ditotalkan menjadi 30 data, sehingga tingkat kevalitan data itu menjadi 100%. Yang kedua, output kedua yaitu adanya sumber air minum atau kejadian diare dalam bentuk cross tabulation. Dari output di atas
terlihat tabel tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel sumber air minum dengan variabel kejadian diare. Dapat ditafsirkan dengan cara pada baris pertama kolom 1 ada menunjukkan angka 10, yang mana ini menunjukkan ada 10 balita yang meminum air dari sumber air kategori terlindung atau sesuai dengan pilihan kuesioner tadi. Maka terdapat 10 orang balita tersebut tidak mengalami diare. Begitu seterusnya. Pada kolom yang tidak terlindung terdapat 5 orang balita yang juga tidak terkena diare. Di totalnya 15. Di sini dapat juga terlihat ada tidak terlindungnya balita atas kejadian diare hanya 2 orang dan tidak terlindung sebanyak 13 orang. Pada output chi-square test pada kolom ketiga ini dapat diketahui bahwasanya hipotesis yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya yaitu HO-nya yaitu tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. HA-nya yaitu adanya hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Jadi di sini kesimpulannya pada kolom chi-square test ini terdapat keterangan 0 Celsius atau 0,0%, di mana di sini artinya bahwa asumsi penggunaan uji chi-square dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat. Sebab tidak ada lagi frekuensi harapan di bawah 5 dan frekuensi harapan terendah adalah sebesar 6. Jadi di sini juga dapat kita lihat berdasarkan tabel output ini diketahui nilai asumsi signifikan two-sided pada uji Pearson chi-square adalah sebesar 0,008, yang artinya kecil dari di sini sebelumnya asumsi signifikan two-sided-nya itu 0,03, yang mana di sini artinya kecil dari 0,05. Maka berdasarkan pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Juwiring, Kabupaten Klaten tahun 2019. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin terlindungnya sumber air minum juga pada balita ini juga akan mengurangi kejadian diare, dan sebaliknya jika semakin tidak terlindungnya sumber air minum bagi balita maka akan meningkatkan kejadian diare. Di sini kita dapat melihat asumsi signifikan two-sided-nya itu 0,03, yang artinya kecil dari 0,05. Karena ada pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan ketika kita ingin melihat hasil uji dari chi-square, yaitu jika nilai asymptotic significance two-sided-nya kecil dari 0,05 maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Mungkin sekian penjelasan saya terkait uji data menggunakan aplikasi SPSS yang mana meliputi statistik parametrik seperti uji korelasi, regresi, dan uji statistik non-parametrik seperti uji chi-square ini. Dan juga ada pengolahan data dengan mencari rata-rata menggunakan aplikasi SPSS pada video pertama dapat disaksikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.